tentang 10 kelompok manusia yang mengaku dirinya beriman tapi kategorinya menjadi kafir justru. Ini yang paling bahaya, Pak. Kalau mereka yang tidak beriman ya sudah dihukumi kafir, tapi ada orang yang beriman hakikatnya kufur. Kalau kufur itu perbuatan, berarti pelakunya disebut kafir. Islam itu agama, Muslim itu pemeluknya. Kafir itu pemeluk pelakunya. Kalau kufur itu perilakunya. Jadi nanti ada orang yang masuk neraka sebenarnya sih dia beriman, tapi karena kufur. Nah, ada yang dikategorikan 10 kelompok ini oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam salah satunya. Kalau Nabi SAW, ashratun min hadhil ummah al-Muhammadiyah hum kuffarun billah wa yadhunnuna annahumul mu'minun. Kata Nabi, ada 10 kelompok manusia dari umatku, umat Nabi Muhammad, hum kuffarun billah. Mereka kufur kepada Allah. Sekali lagi, tapi harus dibahas dulu kufur itu seperti apa. Karena nanti ada kufur itu, ada kufur asli yang disebut kafir harbi. Yang kedua juga ada namanya kafir zimmi. Ini dua-duanya kita harus pahami dulu. Kafir harbi ini mereka-mereka yang betul-betul memusuhi Islam. Yang itu kita tidak boleh toleransi sama mereka. Karena menghancurkan Islam. Tapi yang kedua ada kafir zimmi. Kafir zimmi ini mereka tidak beriman tapi tidak pernah mengganggu. Tidak pernah mengganggu umat Islam. Kayak bapak ibu punya tetangga non-muslim. Kalau mereka tidak mengganggu akidah kita, tidak mengganggu aktivitas kita, biarkan mereka dan kita harus memberi perlindungan kepada mereka. Jadi bukan berarti sesuatu yang kita lakukan dengan bukan merestui agamanya, bukan. Manusianya. Bahkan Rasulullah SAW juga dulu pernah ditolong oleh beberapa orang yang beragama Yahudi. Termasuk ketika Rasulullah pindah dari kota Makkah ke Madinah yang dulu namanya Yasrib, itu penunjuk jalannya orang Yahudi, Pak. Hanya dibayar gitu. Artinya ketika urusan dunia, berurusan dengan siapapun silahkan saja. Tidak ada salahnya. Kecuali mengkait-kaitkan akidah atau mencampur adukan akidah. Nah, kafir mukmin ini seperti apa? Dia melakukan dosa. Sehingga setiap orang yang melakukan dosa itu menutup dari kebaikan, kemudian dia lakukan keburukan itu menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Cuma beruntungnya bagi orang yang beriman itu tidak selamanya dalam nerakanya. Karena sudah ada registrasinya, sudah ada daftarnya gitu loh. Jadi setiap orang yang beriman kepada Allah, karena di dalam tafsir Imam Nawawi surat 35 ayat 32 bahwa manusia itu tergolong menjadi 3. Bahkan orang yang beriman. Summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian aku wariskan kitab kepada mereka yang beriman. Di antara orang yang beriman itu ada 3 kelompok. Yang pertama, zalimun li nafsi. Sama-sama beriman, tapi dia zalim terhadap dirinya sendiri. Seperti banyak melakukan kesalahan. Ini insya Allah masuk surga, tapi setelah diproses terlebih dahulu. Diproses dulu, disidang dulu, walaupun nggak punya kesalahan gitu. Itu mah tom lembong ya. Maksudnya yang segala sesuatu yang berhubungan dengan dosa kita. Ketika Anda beriman, ketika kita beriman kepada Allah, banyak sekali kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Kalau Anda sudah mengucap 2 kalimat syahadat, ada potensi masuk surga. Tapi setelah diproses dulu gitu loh, diuji dulu. Nah yang kedua, wa minhum muqtasid. Nah ini yang pertengahan. Yang pertengahan itu mereka adalah ibadah yang wajib dan yang haramnya ditinggalkan. Tapi kadang-kadang yang sunnahnya ditinggalkan. Itu nama muqtasid, Pak. Kalau zalimun li nafsihi itu kadang melakukan kebaikan tapi keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Kemudian yang ketiga baru disebut wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Yang mereka disebut sabiqum bil khairat itu adalah wajib dilakukan, haram dilakukan, haram dijauhi,
sunnah dilakukan, bahkan yang mubah sebagiannya ditinggalkan. Satu contoh, makan mubah apa bukan, Pak? Makan itu kan bukan wajib, Pak. Bukan juga sunnah, mubah. Tapi di kelompok-kelompok tertentu ada orang-orang ini yang kewajibannya dilakukan, yang haramnya dihindari, sunnahnya dikerjakan, yang mubahnya kadang ditinggalkan, nggak dikerjakan gitu loh maksudnya. Membatasi makannya cuma sedikit aja, kayak Rasulullah makannya. Kalau kita kan beda dikit juga, Pak. Kalau Rasulullah makannya dikit, kalau kita dikit-dikit, oh gitu ya? Aku juga. Baik, kita langsung saja ke hadis yang tadi Rasulullah sampaikan. Ada 10 kelompok umat Nabi Muhammad, kategorinya kufur. Kategorinya kufur. Walaupun dia mengaku beriman. Berarti nanti kalau misalkan mau masuk surga, pasti ada proses terlebih dahulu, pembersihan terlebih dahulu. Siapa mereka? Yang pertama, al-qatil li muslimin aw zimmiyin bi ghairi haqqin. Muslim beriman kepada Allah, tapi membunuh sesama muslim tanpa ada alasan pembunuhan. Nanti Bapak Ibu silakan dibuka surah kelima ayat 32 dan ayat 45. Itu tentang pembunuhan. Jadi kalau ada orang membunuh tanpa hak, tanpa ada alasan, maka dia harus dibunuh kembali. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faqad ahyan nasa jami'a. Kemudian wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Yang namanya menyakiti siapapun, termasuk nanti yang kedua audhimiyin. Kalau yang tadi muslim dibunuh. Seperti kilometer 50 ya. Itu sesama muslim lah, enggak tahu siapa yang membunuhnya. Kemudian audhimiyin, muslim mah bukan, tapi orang kafir dibunuh juga. Tapi kafirnya kafir dhimmi, yang tadi saya sebutkan di awal. Dia tidak pernah mengganggu. Bapak Ibu, di Madinah itu bukan gak ada orang kafir. Ada 4 suku, Pak. Dibandingkan dengan suku asli di Madinah, lebih banyak suku di luar suku asli Madinah. Kata Ibnu Katsir, dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Madinah itu terdapat 6 suku, Pak. Yang 2 suku asli, namanya Aus dan Khazraj. Itu suku asli Madinah, yang dulu namanya Yasrib. Kemudian pendatangnya ada 4. 3 diantaranya adalah Yahudi. Yang pertama Bani Qainuqa, kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraidah. Yang satunya Nasrani, namanya Bani Najron. Artinya di Madinah berarti banyakan mana Pak persentasinya? Kalau dari jumlah agamanya, jenis agamanya gitu loh. Dari sukunya, jenis agamanya berarti kan ada 3. Nasrani, Yahudi, sama Muslim. Yang Muslim ini kebanyakan dari penduduk asli kota Madinah, maka yang disebut oleh Rasulullah disebut sahabat Ansor. Yang pindah dari Mekah namanya sahabat Muhajirin. Karena yang pindah dari Mekah ke Madinah itu disebut sahabat Muhajirin. Kalau yang ada di Madinah diantaranya adalah 2 suku tadi, Aus dan Khazraj. Salah satunya yang bersuku Aus adalah Anas bin Malik. Oke. Jadi orang yang membunuh sesama muslim tanpa ada kesalahan, tanpa ada kebenaran, tanpa ada pembenaran untuk membunuh tersebut, maka orang yang melakukannya termasuk kafir. Atau membunuh zimmi, yaitu tadi orang kafir tidak pernah menyakiti kita, tidak pernah mengganggu agama kita, maka mereka harus dilindungi. Jadi kalau misalkan dibunuh dengan sembarangan, orang kafir sekalipun bisa menyebabkan kita menjadi kafir gitu loh. Jadi jangan terlalu saklek, Pak. Oh ini mah kafir nih, bunuh aja. Nggak bisa begitu. Dilihat dulu. Karena kafir dari muslim juga ada nanti. Cuma kafirnya secara maknawi. Kan kafir itu ada 2, Pak. Kafir asli yang memang dia tidak pernah beriman kepada Allah. Yang itu dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ada 2 kelompoknya. Yang pertama ahlul kitab, yang kedua orang-orang musyrik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Yang namanya orang kafir itu ada 2. Yang pertama ahlul kitab, yang kedua orang-orang musyrik.
Nah kalau kita orang-orang mukmin, orang yang beriman, muslim yang beriman, tapi dia membunuh sembarangan, membunuh muslim atau membunuh orang-orang kafir yang tidak pernah mengganggu kita, jangan dibilang mati syahid, Pak. Bisa mati sangit itu, bukan mati syahid. Bawa bom ke tempat ibadah orang, nanti mati fisabilillah. Sabilillah yang mana? Islam itu rahmatan lil alamin, tapi punya guide dan punya aturan. Kalau berhadapan dengan pengganggu agama, surah At-Taubah ayat 36. Di akhir ayatnya Allah kata Allah, wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Kita jangan membunuh, tapi kalau dibunuh ya jangan cicing wae. Tahu cicing wae? Diem aja. Jadi Islam itu digambarkan seperti tawon, jangan jadi orang Islam seperti lalat. Lalat di mana hinggapnya, Pak? Di tempat-tempat yang kotor. Kalau nahal, kalau tawon, mukmin itu harusnya seperti tawon, nggak pernah cari musuh. Tapi kalau diusik sama musuh, itulah. Ya Pak, ada nggak tawon ke kantor nyari-nyari musuh? Nggak ada, Pak. Tapi kalau ada sarang tawon Anda ganggu, kemanapun Anda lari dikejar, Pak. Mestinya muslim itu begitu. Hinggapnya di tempat yang bersih, tawon mana ada hinggap di sampah. Di mana dia diam, dia memberi manfaat, mengambil manfaat dan memberi manfaat kepada yang lain. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, as-sahir. Tukang sihir, Pak. Termasuk dukun, para nggak normal apa normal itu namanya. Yang suka memprediksi-prediksi dan mengajarkan sesuatu yang di luar nalar kita. Membulak-balikan, termasuk sihir itu ketika membuat orang jadi mempercayai sesuatu yang sebenarnya ini tidak benar menjadi benar. Kalau sekarang itu bahasanya buzzer ya. Buzzer apa Pak? Buzzer itu tukang sihir juga kan? Membulak-balikan sesuatu yang benar jadi kelihatan salah, yang salah bisa kelihatan. Namanya sahir itu kan begitu Pak. Membulak-balikan pandangan manusia. Sehingga di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 102, itu sesungguhnya mereka mengikuti wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Jadi sihir itu membuat orang menjadi percaya walaupun itu tidak benar gitu loh bahasanya. Dan dia mengamalkan sesuatu itu menjadi dibulak-balik. Maka di ayat berikutnya wa yata'allamu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Dulu di zaman Nabi Sulaiman itu tukang-tukang sihir itu merubah ketika seseorang dalam berkeluarga ini saling senang dirubah menjadi saling membenci sehingga bisa pisah tuh perempuan sama suaminya, suami sama istrinya. Nah, itu yang namanya sihir. Artinya perbuatan-perbuatan yang memisahkan dari sesuatu yang benar, yang baik menjadi salah, maka itu bisa dibilang sihir. Ya sama juga dengan buzzer juga berarti ya. Samalah secara maknawiyah gitu, secara maknawiyah. Oke, berikutnya apa lagi? Yang ketiga, waddayusul ladzi la yagharu ala ahlihi. Nah, ini bisa jadi kita, Pak. Tolong diperhatikan betul. Saya bukan ngajarin. Saya juga mungkin bukan manusia yang sempurna ya, bukan mungkin lagi. Saya bukan orang yang sempurna. Sebagai orang yang dititipkan ilmu oleh Allah hanya sedikit, kita juga harus saling introspeksi. Ini yang nomor 3 ini bisa jadi kita melakukan, Pak. Apa itu? Disebut dayus. Dayus itu apa? Alladzi la yagharu ala ahlihi, yang enggak pernah cemburu sama keluarganya. Keluarganya siapa? 3 perempuan, Pak. Yang pertama, zaujatuhu, istrinya. Yang kedua, walidatuhu. Waladatuhu, bukan walidah. Kalau walidah itu berarti ibu. Waladah, anak perempuan. Yang ketiga, ukhtuhu, saudara perempuannya. Pak, Bapak, ada diem baik. Pak, ngantuk. Hati-hati dengan 3 perempuan ini. Anda harus peduli nih. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan tidak akan pernah masuk surga namanya sokur. Sokur itu laki-laki yang membiarkan rumahnya dimasuki laki-laki lain tanpa ada mahram. Hati-hati itu Pak. Hati-hati. Yang kedua, yang disebut dayus itu yang namanya laki-laki kagak pernah cemburu kalau istrinya membuka aurat. Hati-hati.
Itu bisa jadi kita tuh. Oh, biarin aja lagi ngetren nih bininya pakai pakaian begini aja. Dayus Pak. Kalah sama istri. Bukan cuma cemburu doang. Cemburu itu kalau sesuatu yang dilarang oleh Allah kemudian dipertontonkan. Yang harusnya ditutupi justru dipertontonkan. Yang kedua, anak perempuannya. Kita sebagai orang tua kalau punya anak perempuan mulai dididik anak ini harus menutupi aurat. Kadang hari ini orang tua udah ngikutin zaman aja lah, jangan terlalu kaku lah, dia masih kecil ini. Setiap manusia itu perlu dipelajari Pak, perlu belajar. Nggak bisa kita biarkan begitu saja. Ada lagi hari ini kan begitu. Udahlah biar kamu cakep kelihatan sama orang. Nggak buat orang lain Pak. Kecantikan istri itu buat kita, buat mahramnya. Karena sudah dinikah. Makanya dalam Islam, aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali muka sama telapak tangan, itu pun dalam sholat. Makanya dalam madhab selain madhab Syafi'i ada yang mewajibkan pakai cadar bagi perempuan. Kenapa? Karena bisa jadi muncul fitnah dari badan wanita, apalagi sekarang. Yang sudah diprediksi sama Rasulullah, perempuan ini sekarang ini banyak pakai pakaian tapi telanjang. Ngerti kagak? Paham gak Pak? Gimana sih pakai pakaian tapi telanjang? Kata Nabi, kusaan urrotan. Salah satu ciri akhir zaman dan itu akan hancurnya dunia, manakala perempuan berpakaian tapi telanjang. Ngepres banget, ketat banget. Itu namanya berpakaian tapi telanjang. Jangan biarkan keluarga Anda seperti itu. Baik itu istrinya atau anak perempuannya. Begitu juga laki-laki Pak. Ini sekalian saya jelasin. Ya kalau ada yang tersinggung berarti berubah. Ya. Berdasar kepada fikih, aurat laki-laki itu mabaina surrah wa rukbah. Kalau kita menjaga akhlak Pak, maka ini pusar harus tertutup. Sama dengkulnya harus ditutupin. Jangan pakai celana pendek. Oh saya kan laki-laki. Auratul rajuli mabaina surrati wa rukbah. Hati-hati itu. Oh, udah saya lagi olahraga, Pak Ustadz. Pusarnya kelihatan, dengkulnya kelihatan. Mabaina surrah wa rukbah. Ya tapi kan auratnya mabaina surrah wa rukbah. Lihat usul fikihnya. Mala yatimul wujub illa bihi fahuwa wajibun. Segala sesuatu yang menyempurnakan sesuatu, maka kalau dia tidak dilakukan, artinya tidak sempurna. Maka penyempurna itu hukumnya sama seperti menutup yang diwajibkannya. Kalau auratnya antara dengkul dengan pusar, berarti kan kemaluan Pak. Maka kalau ini tidak ditutup dan ini tidak ditutup, maka ini menutup ini tidak sempurna. Sehingga menutup yang batasan itu menjadi ma la yatimul wujub illa bihi fahuwa wajibun. Hati-hati, saya cuma ngasih tahu doang. Besok-besok masih juga begitu terserah. Itu namanya, apa namanya? Marwah Pak. Marwah itu kehormatan. Jadi Rasulullah Pak pernah suatu saat terlihat betisnya, bukan paha. Betisnya Rasulullah mukanya merah, malu luar biasa. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mestinya ditutupi. Padahal yang terlihat cuma betis, apalagi ini paha. Laki-laki kan umum Pak kadang-kadang. Ya Pak? Pak? Ya, kalau main bola gimana Ustadz pakai celana panjang? Terserah. Olahraga tapi kita dapat dosa dari Allah. Dosa dari perbuatan kita yang nggak berasa, gitu loh. Ini kan dibilang kata Nabi, ngaku mukmin tapi kufur. Bayangkan, kita ngerasa orang beriman tapi di sisi Allah disuruh malah kafir. Saya cuma menyampaikan, saya cuma saling mengingatkan. Tugas kita ini saling mengingatkan Pak. Kalau saya tidak menyampaikan ini, tidak menjelaskan, saya juga kebagian dosanya. Kalau kita tahu, maka kita sampaikan. Persoalan orang suka atau tidak, hidup itu memang konsepnya begitu Pak. Di antara masjid, di antara jamaah ini emang suka semua sama saya? Enggak. Emang konsep hidup begitu kok. Setiap manusia ada yang mencintai, ada yang membenci. Sudah selesai urusannya. Jangan dibikin susah hidup kita sama orang yang benci sama kita. Ya Pak? Coba deh sesekali pindah. Saya udah nyobain beberapa kali Pak begitu. Masih contoh sama keluarga. Nggak usah pusing dengan orang. Liatin aja selama kita benar jalan terus. Jangankan kita orang biasa, Nabi saja banyak yang benci kok. Sudah dijamin kok masuk surga. Ya Pak? Tapi kan followersnya lebih banyak.
Ya, Nabi Muhammad SAW yang mengidolakan Nabi Muhammad SAW akan masuk surga. Gitu loh. Nah, dalam hadis Rasulullah kan ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa ada umatku ini yang nggak mau masuk surga. Aneh bener ya. Berarti ya memang kagak mau beriman gitu. Nggak mau melakukan kebaikan. Oke, selanjutnya apa lagi? Yang ketiga, wal ukhtihi. Jadi perempuan yang harus kita jaga adalah yang ada mahramnya, maksudnya yang ada ikatan rahimnya, yang ada ikatan yang bahasa kitanya yang haram dinikah sama kita. Siapa saja? Yang pertama, istri tadi. Yang kedua, anak perempuan. Yang ketiga, saudara perempuan kita. Adik, kakak, ponaan, kita harus saling menjaga, Pak. Jangan sampai, aduh nggak enak nih mah. Dia mah sering ngasih duit, gitu loh. Pakaiannya juga kagak bener begini, udah biarin aja dah. Nanti kalau ditegor, kagak dapat duit lagi. Akhirnya kita urusannya sama dunia, Pak. Dan dunia mah nggak usah dikhawatirkan. Dunia itu sudah dipastikan buat kita, dan dunia itu sudah ditakar sama Allah. Anda maksain malah jadi kagak halal. Ya Pak. Dan dunia mah pasti sudah bakal nyampe sama kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Rizki, semua urusan dunia itu sudah diatur sama Allah, sudah ditakar, nggak bakalan ketuker Pak, nggak bakalan. Dan rezeki, sekali lagi saya sering ulang-ulang, rezeki itu tidak ada hubungannya dengan sholat, nggak ada Pak. Kalau rezeki ada hubungannya dengan sholat, maka Anda yang sholatnya tepat waktu, yang Anda rajin sholat berjamaah, harusnya lebih banyak kekayaannya dibandingkan dengan orang yang kagak sholat atau sholatnya sesekali. Bahkan ada orang yang tidak beriman kepada Allah, kalau diukurnya dari sisi ibadah, maka mereka tidak mungkin punya banyak harta. Dah harta mah dunia mah kecil Pak bagi Allah mah. Demikian juga kita nggak usah khawatir Pak. Kalau bukan rezeki kita nggak bakalan nyampe. Kalau sudah menjadi rezeki kita, jalannya pasti ada. Karena kulun muyassarun ala ma qudira alaih. Usaha memang harus. Tapi hasil tetap Allah yang menentukan. Jungkir balik kita pengen jatuh miskin, gak bisa Pak. Ada orang yang pengen jatuh miskin? Nah? Gak ada. Tapi orang miskin masuk surganya duluan loh Pak. Dibanding sama orang kaya. Mau yang mana? Kaya tapi masuk surga duluan. Tapi kalau masuk surga duluan mah enggak. Yang penting masuk surga aja dah gitu ya. Berharap. Oke. Itu dari 3 kelompok wanita tadi harus kita jaga. Dan auratnya tidak boleh terlihat sama ghair mahramnya. Nih sekarang nih banyak saya ingatkan. Mungkin saudara kita, mungkin kita. Anak kalau sudah tunangan, anak perempuan, jangan dibiarkan keluyuran sama calon suaminya Pak. Baru calon. Dosa itu dosa. Ini udah tenang banget. Udah biarin aja, udah diikat ini, udah dilamar ini, mau kemana-mana. Itu kan belum mahram Pak. Belum akad. Belum ada misaqan ghalidha. Hari ini banyak orang yang menganggapan ya kalau udah dilamar biarin aja lah, ntar juga jadi suaminya ini. Apakah Anda sanggup nanti di hadapan Allah nahan api neraka gara-gara anak kita melakukan sesuatu? Maaf. Tidak berzina itu kan nggak harus bersetubuh Pak. Pandang-pandangan dengan syahwat, gitu loh. Akhirnya saling bersentuhan. Yang tanggung jawab siapa? Ya bapaknya, ibunya. Sehingga tidak boleh membiarkan. Mana saat kita membiarkan, Anda termasuk orang dayus namanya. Nggak boleh. Mulai dari sekarang lah. Jangan sampai ada seseorang yang kita cintai sementara kita biarkan mereka celaka dan mereka akan menarik kita, masukkan kita ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya siapa lagi? Orang-orang yang dikategorikan oleh Rasulullah SAW, dia beriman, dia mengakui sebagai orang yang beriman dan muslim, tapi ternyata kategorinya kufur atau kategorinya kafir. Wa mani'uz zakah. Nomor 4 adalah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Termasuk orang kafir, Pak. Luar biasa ya. Kenapa bahasanya mani'uz zakah? Karena setiap orang yang memiliki kemampuan
maka dia harus mengeluarkan. Mani'uz zakah. Sebenarnya zakat itu kan dulu diambil, Pak. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalau sekarang kan disetor. Ya. Setorin atau potong gaji biasanya. Ya, ada juga zakatnya. Itu sebetulnya kalau dicukupi dengan zakat sih nggak sampai 19%, Pak. 2,5% nih pegawai ini dipotongnya. Kalau semua syariat dipakai gitu, semua saling menguntungkan. Insya Allah zakat ditunaikan, segala sesuatu yang berhubungan dengan jizyah bisa dipenuhi dengan lewat zakat tersebut. Karena dulu di zaman Nabi Muhammad SAW itu jizyah itu berlakunya kepada orang-orang kafir. Kalau orang-orang mukmin itu zakat, Pak. Kita kan yang untung-untungnya doang diambil syariat itu. Kalau giliran zakat jadi sasaran gitu ya. Giliran yang lain enggak, yang ada duitnya aja. Zakat, haji itu biasanya sasaran-sasaran empuk gitu loh. Nah, oke. Mani'uz zakah. Orang-orang yang mengambil harta, mengumpulkan harta lalu tidak diinfakkan di jalan Allah, nanti Bapak Ibu silakan buka surah 9 ayat 34 dan 35. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna 'an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Di ayat 35-nya apa? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. 34 35. Bagi orang yang mengumpulkan harta tapi tidak mau mengeluarkan sedekahnya. Kenapa kalimatnya sedekah? Wala yunfikuna, tidak menginfakkan, karena sedekah itu ada dua, sedekah wajib, sedekah sunnah. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Imam Nawawi ketika mentafsirkan surah 35 ayat 29, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kenapa Quran nyebut sirran wa alaniyah? Sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yang dimaksud sirron itu adalah sedekah sunnah. Anda nggak perlu tulis nama, boleh. Tapi jangan bilang hamba Allah. Udah pokoknya tulis aja lah. Siapa kayak si Pulan kayak gitu. Kita kadang-kadang nulis hamba Allah, tapi ternyata kita hamba duit. Bukan hamba Allah, hamba jabatan lah segala macam. Terlalu pede banget gitu. Ya. Boleh tulis nama, tidak ditulis nama tidak jadi masalah. Tapi kalau yang wajib, wa'alaniyah, zakat, zakatul mal, zakat tijarah, itu mesti ditulis, menghindar dari fitnah. Sehingga kata Imam Nawawi, sirron itu adalah sedekah sunnah, boleh sembunyi-sembunyi. Tapi memang kalau sedekah yang itu sembunyi-sembunyi sih, masukin kotak amal jadi tutupin pakai tangan kiri. Biasanya kan begitu ya Pak. Kalau masukin kotak amal kenapa ya? Tangan kirinya nutupin tangan kanan gitu. Karena 5.000 yang dimasukin. Kalau 100.000 mah diliatin dulu kali ya. Nggak bercanda Pak, itu mah bercanda Pak, jangan diambil hati. Emang begitu ya, ditutupin biar kagak kelihatan gitu ya. Biar nggak riak gitu. Padahal sebenarnya yang ikhlas ya, yang kecil biasanya. Kalau yang gede mah ya begitulah, agak berat juga. Ya Pak, punya uang 100.000 aja ditukerin dulu kok. Gimana kita mau kategorinya? Al-jud, kata Imam Syafi'i, dermawan itu ada 3. Yang pertama jud, yang kedua sakhi, yang ketiga isar. Jud itu infak separoh, sisain separoh. Ada nggak yang begitu kita? Ada nggak? Nggak ada. Yang kedua, ngasih lebih banyak, nyisain lebih dikit. Nah itu kebalikannya kita berarti ya. Yang ketiga isar. Isar itu mendahulukan orang lain padahal dia sendiri butuh. Itu kelasnya luar biasa Pak. Ya dari 3 itu manalah yang bisa kita usahakan. Yang jelas kita harus berinfak. Karena infak dan sedekah itu justru yang bakal disesalkan nanti pada saat kita mati. Laula akhortani ila ajalin qarib. Surah 63 ayat ke-10. Surah Al-Munafikun. Allah memberitakan kepada kita tentang betapa orang yang mati menyesal karena tidak pernah berinfak, tidak pernah bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
fa'as-shaddaqa wa akum minas shalihin. Yang bakal disesali sama orang-orang pelit itu bukan tidak memberi keluarganya, tidak membeli mobil, tidak membeli makanan yang lezat, tapi disesalinya pada saat dia tidak mau bersedekah dan tidak pernah berinfak. Bahkan minta dikembalikan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Seandainya saja kau mundurkan ajalku barang 1 jam saja, saya akan sedekahkan dan saya akan menjadi manusia yang terbaik. Oke, mani'uz zakah. Di dalam Al-Quran surah 9 ayat 35, balasan bagi orang yang hanya mengumpulkan harta tapi tidak mau sedekah, tidak mau zakat, nanti hartanya dibikin gosokan, Pak. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum. Ininya disetrika nih, dahinya. Wa junubuhum, lambungnya. Wa zuhuruhum, dan punggungnya. Kalau ya hartanya kalau misalkan cuma 100 miliar atau, tapi kalau yang triliunan mau lebih parah lagi berarti itu. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum. Ketika itu nanti orang-orang yang pelit dengan hartanya, tidak mau zakat, tidak mau sedekah, maka nanti harta, sejumlah hartanya yang dia miliki yang dulu dikumpulkan dan tidak pernah dikeluarkan zakatnya, itu dibakar oleh Allah, dijadikan setrikaan. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhurum. Surah 9 ayat 35, silakan aja dibuka. Saya bacanya aja ngeri, Pak, ngilu. Kalau harta kita kumpul-kumpulin, sedekah kagak dikeluarin, zakatnya kagak dikeluarin, nanti hartanya, alpatnya dibikin setrikaan. Pak, duit yang hasil korupsi 300 triliun, apalagi 300 triliun ya, banyak banget itu. Seberapa tahun nanti? Ya tapi kan duit, Ustaz. Nanti di akhirat semua perkara yang kita dulu di dunia ini kita agung-agungkan, nanti di sana justru membahayakan. Buat Allah mah bisa aja kok, duit bisa ngebakar kita, bisa jadi kok. Buat Allah mah apa aja bisa kok, bahkan menghidupkan api di bawah dasar lautan juga bisa kok. Apa yang nggak bisa buat Allah? Ya tapi kan duit mah kertas, nggak mungkin nyiksa kita. Justru apa yang kita usahakan di dunia ini, manakala kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, justru itu akan memadaratkan kita nanti di yaumil qiyamah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, waktu sudah jam 1, baru 4, insya Allah mudah-mudahan bulan depan kita masih dipanjangkan umur oleh Allah. Ada 6 lagi kategori manusia yang mengaku dirinya beriman, tapi dikategorikan oleh Rasulullah sebagai orang kufur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Yang pertama yang membunuh muslim, atau membunuh kafir dhimmi yang tidak pernah menyakiti kita. Kemudian yang kedua tukang sihir. Yang ketiga adalah laki-laki yang tidak pernah cemburu terhadap keluarganya yang perempuan, yakni istrinya, anak perempuannya, dan saudara perempuannya. Yang keempat adalah mereka-mereka yang dikategorikan oleh Nabi sebagai orang yang kufur atau kafir adalah orang yang tidak mau menunaikan zakat dan tidak mau memanfaatkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. Ini saja dulu, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kekuatan kepada kita, memberikan taufik dan hidayahnya, agar senantiasa kita memanfaatkan apa saja yang diberikan oleh Allah, fasilitas hidup kita, sekuat tenaga, seberapapun apa yang kita miliki, maka manfaatkan dari sekarang, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia, kalau kita tidak amalkan sekarang, maka besok akan menjadi rebutan ahli waris kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala Muhammadin fil akhirin. Sholli wa sallim ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah abwaaba qulubina wa yassir lana 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa fahman shadiqan wa rizqan halalan tayyiban wasi'a. وذنبا مغفورا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استر عيوبنا واكشف كروبنا وتقبل منا حسناتنا وتجاوز عنا خطايانا وألحقنا بالصالحين واحشرنا مع المقربين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi ridwan inayah wa la faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.